Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Tapi mirisnya begitu banyak masjid dibangun, namun tidak sedikit sepi jamaahnya, atau hanya ramai di waktu tertentu seperti sholat Jumat, sholat Hari Raya Id, atau tabligh akbar. Sedangkan untuk rutinitas sholat wajib 5 waktu berjamaah, justru safnya sepi. Justru di zaman ini, fenomena ini semakin nampak jelas, dan tak jarang kita lihat tempat seperti ini mal, kafe, konser musik, dan tempat healing lebih ramai pengunjungnya. Padahal masjid merupakan tempat yang mulia, suci, dan paling dicintai Allah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim nomor 671. Seandainya banyak yang mengetahui keutamaan melangkahkan kaki menuju masjid untuk beribadah yang sangat luar biasa ini, mungkin bisa menjadi motivasi kebaikan dalam meraih pahala Allah Ta'ala. Lantas apa saja keutamaan yang diperoleh melangkahkan kaki menuju masjid? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Berikut ini adalah keutamaan bagi setiap muslim yang melangkah kakinya menuju masjid, diantaranya yaitu 1. Langkahnya seperti sedekah. Sedekah tak melulu hanya soal harta, tapi setiap kebaikan yang dilakukan seorang muslim juga dapat berupa sedekah. Seharusnya ini menjadi motivasi nahi umat muslim yang tak mampu bersedekah dengan harta, maka bisa dilakukan dengan melangkahkan kakinya ke masjid untuk salat. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah. Hadis Muslim nomor 1009. 2. Setiap langkah kaki menuju masjid dapat menghapus keburukan. Betapa banyak keburukan yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, justru bisa dihapuskan dengan keutamaan dari berjalan menuju masjid ini. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap langkah menuju tempat salat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Hadis riwayat Ahmad 2 halaman 283. 3. Dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat orang-orang yang memuliakan tempat sucinya, yaitu berjalan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 666. Dalam hadis lainnya dijelaskan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan, dosa, dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, ya, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, yaitu, menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyaknya langkah menuju masjid, menunggu salat setelah mendirikan salat. Itulah ar-ribat, kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Muslim nomor 251. 4. Setiap langkah dinilai pahala. Begitu banyak cara mudah meraih pahala dalam Islam, bahkan setiap langkah kaki yang kita gunakan untuk berjalan menuju masjid dapat bernilai pahala. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam salat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid karena paling jauh jarak perjalanannya menuju masjid. Dan orang yang menunggu salat hingga dia melaksanakan salat bersama imam itu lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan salat kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 651 dan Muslim nomor 662. Dalam hadis lainnya pun dijelaskan sampaikan bahwa berangkat menuju dan pulang dari masjid, dalam rangka menunaikan ibadah akan mendapatkan pahala di setiap langkah kakinya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid, dan dia tidak pernah ketinggalan dari salat. Ubay berkata, maka ia diberi saran atau kusarankan, bagaimana sekiranya jika kamu membeli keledai untuk kamu kendarai saat gelap atau saat panas terik? Laki-laki itu menjawab,
Aku tidak ingin rumahku di samping masjid, sebab aku ingin jalanku ke masjid dan kepulanganku ke rumah semua dicatat pahala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah kumpulkan untukmu semuanya tadi. Hadis riwayat Muslim nomor 663. 5. Mendapatkan cahaya. Setiap muslim yang berjuang melawan rasa kantuk dan malas ke masjid di kegelapan waktu subuh dan isya, maka justru Allah akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hati kiamat kelak. Langkah kakinya juga akan menjadi saksi bahwa dia berjalan untuk ibadah semata-mata karena Allah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan kaki dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid, mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 561 dan At-Tirmidzi nomor 223, dan Mustadrak Al-Hakim 1 halaman 332. Cahaya yang sangat terang pada hari kiamat itu mengisyaratkan cahaya wajah kaum mukminin di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka sambil mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. 6. Mendapat hidangan di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa menuju masjid pada waktu pagi hari atau sore hari maka Allah akan memberikan jamuan hidangan baginya di surga pada setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Bukhari nomor 148 dan Muslim nomor 669. Demikianlah keutamaan yang luar biasa dari melangkahkan kaki menuju masjid dalam rangka ibadah. Semua itu haruslah dilakukan dengan istiqomah dan ikhlas. Marilah kita memakmurkan masjid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Semoga kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid secara istiqomah dan ikhlas, sehingga dapat memperoleh keutamaan tersebut. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.